Menurut informasi, kalau di pasaran kambing ataupun sapi harganya lagi tidak baik-baik saja. Tapi kita mencoba hari ini, kalau materi yang seperti ini tentunya sopo sing oleh dituku murah. Bahasane kambing ini kan luas dan ini masa depannya masih panjang, karena posisi ini kan mesti arahnya kalau kambingnya seperti ini untuk breeding. Cuman ini saat ini kita belum ketemu yang punya, geng. Tapi ini jumbonya jumbo yang kita lihat paling jumbo pagi ini di Pasar Hewan Pandarejo. Dan kita tertarik untuk menginformasikan ke teman-teman terkait dengan keseluruhan parameter. Nanti kita akan ceritakan full version. Nah, kita melihat dari keseluruhan aja, sing badan kelihatan gagah, long, panjang, kaki-kaki juga seterek, untuk birahinya juga masih luar biasa. Tentunya kambing ini belum begitu tua. Kalau saya pikir lihat ini masih kegolong muda. Barangkali juga nanti ada kecocokan. Nah ini pemiliknya ada, terus jelas harganya normal, real, bisa kita nanti ambil. Mbah, ini kok dhisik sinten, Mbah? Selamat anak jenengan. Rego piro jare ceritane, Mbah? Loh. Cik larang, geng, karena mungkin masih pagi. 13.5 sama. Ya, coba nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas kita detail dulu. Kalau dari posturnya saya seneng lempek, igo gilik. Ini kambing ini hanya minus pada, bukan minus sih ya, jadi hanya karena kurang terawat aja. Sebenarnya kalau kita selidiki, telinganya juga panjang dan lebar. Untuk rewas sendiri, rewas ekornya juga bulat gede. Nah, untuk rewasnya sendiri juga masih kelihatan bener-bener ini loh. Cuman ini kambing ini kurang namanya kebersihannya aja. Untuk pasung juga luas bluwer ya. Kumung, telinga juga lebar, panjang. Sebelum kita transaksi biasanya kita cek kelayakan kelayakan dari kambingnya ini. Jadi posisinya nanti apakah kambing ini punya masalah atau tidak, karena yang namanya di pasar kita memang perlu berhati-hati, geng. Jadi kalau memang bagus, kalau memang layak, kalau memang memenuhi persyaratan dari satu paling utama adalah kesehatan, nanti akan coba kita nego-nego. Nah, kalau kita melihat dari parameter depan untuk tanduk sih aman ya. Amannya itu tanduknya tidak menunjuk. Nah, ini usianya mungkin kambing ini sekitar, kalau saya lihat mungkin 3 tahun ya, 3 tahun kurang lebih mungkin agak backlight dikit, cuacanya panas. Nah, untuk ekor sendiri ini kalau kita lihat ini bulat, besar dan panjang. Sebentar, tak kerampung kayak gini. Untuk leher juga beton, gede. Dan posisi untuk pasungnya sendiri, kalau kita ngomong, kalau bluernya sudah saya lihat, saya pikir sudah benar-benar bluer ya. Untuk dagu sendiri juga kelihatan tebal. Ini sayangnya cuman kalau kita ngomong motornya kurang redup, tapi ya enggak apa-apa juga. Calon agresif. Yang jelas kelebihannya kambing ini untuk posturnya sendiri itu memang proporsional lempeng. Kalau saya ngomong proporsional lempeng itu maksudnya ya kalau kita ngomong kan nanti bandingannya banyak. Coba kita perhatikan dari posturnya yang panjang. Ini sebenarnya bulunya lebat. Cuman ini kambing ini mungkin di daerah panas, jadi mungkin agak kurang bulunya agak kurang proporsional, kurang tumbuh lebat. Tapi yang jelas untuk ukuran size-nya, kambing ini memiliki ukuran size yang di atas rata-rata dibanding yang lain. Meskipun di sebelahnya ini ada, cuman posisi ini kurang, saya ngomongnya kurang. Nah, badannya kan beda panjangnya. Jadi yang sebelah ini agak begitu kurang panjang, meskipun warna tertata rapi dan bulu lebih lebat.
Tapi kalau untuk dari sisi usia, saya yakin usianya akan lebih ke ini. Usianya akan lebih ke ini, lebih muda. Maksudnya ini lebih muda. Dan kita dari tadi itu amati. Nah, itu kalau kambing-kambing yang sudah model gini itu artinya birahinya kuat. Nah, ini yang kita butuhkan kan, opo gunanya nek kita misal beli jantan kok kondisi birahinya kurang bagus, sedangkan kita tujuannya adalah untuk menjadikan kambing ini sebagai pencetak ataupun pemajak. Kita amati dulu detail, kita nggak kemana-mana dulu, jadi panjenengan semua nanti bisa mengamati secara detailnya. Tidak perlu lagi kita mengirimkan video ulang, dari di video ini nanti sudah mewakili semua. Nah, untuk rewosnya juga masih kelihatan tebal. Nah, ini kalau seandainya kita ngomong matanya ini lebih redup sedikit aja, posisi matanya ini pastinya akan lebih menarik ya, dan lebih akan kelihatan garang kerengnya, lebih kelihatan seremnya. Untuk telinga sih kalau saya ngomong panjangnya sudah cukup untuk ukuran kambing ini, saya bisa ngomong sudah cukup sangat panjang. Gombelnya sendiri lumrah. Nek untuk gombelnya tidak begitu istimewa tapi lumrah ya, karena kita ngomong untuk takaran harganya aja masih di bawah 20 juta. Info-info kalau tidak salah mintanya 15 juta. Dan ini tinggi badannya sebelum kita ukur ini bisa kita pastikan, geng. Tinggi badannya itu kalau dengan dadakan dengan bentuk tubuh yang seperti ini sudah pastinya 1 meter up. Ya, up-nya yang perlu dipastikan, misalnya up 5 cm, up 10 cm atau up 3 cm. Tapi kalau kita melihat profil depan jelas benar-benar ganteng. Nah, ini posisinya kebetulan juga lato-latonya ireng. Ini bukan mitos juga sih, tapi kadang-kala teman-teman ada yang tanya kalau ireng itu kelebihannya di mana. Kalau saya berpikirnya kelebihannya ya kalau di sawang luwe ada pembeda, itu lebih menarik. Lantas kalau menurut orang dulu itu nek lato-latone ireng katanya sih untuk anak-anaknya juga lebih banyak yang kepala hitam, tapi juga tidak tentu karena itu sekedar hanya kalau kita ngomong mitos kali ya. Tapi bukti nyatanya juga ada yang itunya latu-latunya hitam keluarnya juga merah, ada yang latu-latunya hitam keluarnya juga hitam. Jadi persentasenya itu nggak pasti, karena untuk masalah warna kita sendiri juga nggak tahu. Tentunya wis ono sing ngecat Lombok, kalau kita sendiri hanya berusaha dan berikhtiar. Tapi untuk pagi ini kita menginformasikan ini, saya baru mau konten ini, geng. Jadi ini yang menarik untuk kita telusuri, yang menarik untuk kita pelajari, yang menarik untuk kita review. Karena sementara ini pagi ini, siang ini tuh yang paling menarik dalam kacamata Kakak TV ya cuman baru satu ini. Yang lain anggaplah masih kelihatan normal-normal biasa aja. Coba nanti kita akan tawar ya, ke pemiliknya, barangkali menjadi hoki dan menjadi rezekinya Kakak TV, ini bisa diboyong pulang. Kambing ini secara otomatis kalau nanti perawatannya bagus ataupun makannya sudah banyak, gemuk maksimal, kambing ini secara otomatis sudah langsung bisa jumbo, karena tulangannya itu sudah membawa dasar tulangan yang panjang dan tinggi. Tinggal bagaimana kita nanti ngelemokne pol maksimal, memaksimalkan gemuknya. Nah, untuk kaki juga kenceng-kenceng, nggak ada cacatnya, maksudnya nggak ada tengkleh-tengklehnya. Untuk kaki depan, kaki belakang juga proporsionalnya bagus. Panas banget ya, geng. Lapaknya seperti Basuki masa dulu tuh Basuki ada lapaknya kayak gini. Coba kalau kita lihat dari kejauhan, memang dari beberapa itu kan ada kejahatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana banyak. Cuman yang paling ganteng, yang paling kelihatan menarik cuman satu ini, guys. Ini dari kejauhan sudah kelihatan, kok bodine sterek, panjang, tinggi, sama kok kebetulan juga telingane panjang. Nah, jadi begini ini eman-eman enggak ke review, eman-eman enggak terinformasikan ke teman-teman. Kita melihat kalau posisi kamera saya seperti ini kan yang kelihatan lebih tinggi di antara yang lain. Tuh.
lebih tinggi dan badannya kan kelihatan lebih ganteng. Jadi kita membedakan postur itu kan kelihatan jelas ini. Antara yang sebelah kiri ini sama yang sebelah kanan ini kan berbeda. Nah, ini paling tidak penilaian dari minimal kita melihat dari sisi postur dulu sebelum kita mendetailkan ke leher yang seperti apa, mata yang seperti apa, tanduk yang seperti apa, pasung yang seperti apa. Tapi paling tidak kasat mata sudah kita lihat jelas-jelas real. Kalau seperti ini dihadapkan dengan dua kambing seperti ini, sudah kelihatan bahwa kambing ini berbeda posturnya. Artinya pasti harganya lebih bagus di sini karena kita melihat kondisi posturnya aja sudah bedanya jauh. Belum lagi kalau kita mendetail ke area belakang, misal rewosnya seperti apa. Nah, meskipun kalau dihadapkan ke depan ini hampir-hampir mirip, tapi kalau di detail pasungnya, tanduknya, telinga, mata, dan ini jelas ada beda, geng. Nah, kelihatan jelas kalau dari kejauhan. Coba kita bandingkan dari si telinga, pasung, dan tanduk kan beda udah. Sama posturnya, ekornya, rewotnya. Jadi kalau kita belajar yang paling sederhana dulu, kalau mengamati karakter atau parameter kambing, ya paling tidak kurang lebih seperti ini dulu, teman. Baru setelah posturnya gimana, kira-kira kalau beli cempe juga posturnya calonnya seperti apa. Jadi kita sudah perhitungkan awal. Tinggal nanti ngerawat ke depan itu tidak banyak glow. Jadi memang kalau saya lebih menyarankan postur yang bisa jumbo, postur yang bisa maksimal besar itu lebih kita prioritaskan karena pola rawatnya, pola makannya itu hampir mirip-mirip sama. Jadi kalau enggak benar ataupun milihnya di awal itu sudah kadung salah, ya asupan yang dimakan sama banyaknya tapi untuk hasil juga memang belum tentu sama. Ya kelihatan ya geng, teman-teman ya, kelihatan ya kalau untuk informasi pagi ini. Saya pikir hanya satu ekor ini yang menarik. Hah? Coba. Nang dhuwur apa? Sapa kae? Wong? Oh, wong Rio. Engko rak yo ketemu kok. Lagi dicari orang Rio, geng, kita. Ada orang Rio ke pasar nanti akan ketemu katanya mau sama kakak TV. Nah kelihatan kan ini yang jelas-jelas sudah jumbo, meskipun yang di sebelah sana itu kelihatan lebih jumbo, tapi enggak, itu kalau dijajarkan itu lebih besar yang ini. Dan ini posisinya harganya tadi 15 juta kalau tidak salah letaknya. Coba nanti seperti apa akadnya. Kalau kakak TV terus terang diantara beberapa tertariknya cuma yang satu ini. Makanya kakak TV itu mencari barang kadang-kadang sulit. Bukan sulit sih, tapi memilih lah. Milih itu intinya tidak setiap ekor itu posisinya mesti pas. Nah ini sudah kelihatan. Jelas ya, teret. Kalau yang ini kalah panjang, bodinya meskipun lebih tebal tapi kalah panjang, rewosnya juga kurang begitu ini. Kalau ini pembandingnya jelas. Nah, oke, kita tidak usah terlalu lama durasi, geng. Yang jelas untuk pagi ini kita arah informasinya adalah bagaimana dengan kita coro dikasih pilihan gitu, kita bisa membandingkan. Bisa. Wah, aku titip pedos ya. Aku kok titip pedos. Ada teman Jepara juga, nanti kita mau titip kambing itu, Mas Jainul. Nanti kita akan titip kambing. Aku kok titip pedos. Titip pedos nek ora loro telu engko. Mampiro ning Jepara pokoke. Ya sekrenek-krenek gitu ku bensin. Ya engko tak jaluke Sherlock. Lah enak ongkose para yo. Sing penting iki ongkose sesuai lho. Lah. Yo gendeng. Yo juga gasik. Kanca sitok iki ngengkel, geng, iki tak syuting udah. Arep dikai gawane. Boke ning ndi? Lah, engko nang ngono aku ngeterne bok karo nggo wedhus. Oke? Minimal loro wis mestilah. Wis. Nah, itu teman kita yang dari Jepara. Amit.
Oke, geng, nanti dilanjut dengan konten berikut ya. Kita informasinya untuk pagi ini adalah jantan-jantan dengan, kalau kita ngomong yang berkualitas lah. Kita baru lihat satu ini, ya yang lain bukannya tidak berkualitas, cuman di antara beberapa yang paling kualitas saya pikir sementara ini. Nanti nggak tahu lagi kalau ada yang datang. Oke, see you next again. Sampai jumpa di next video ya. Selamat pagi teman-teman dan sampai jumpa. Matur nuwun, salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan saya tambahi salam satu lagi untuk teman-teman peternak Indonesia adalah salam lestari. Matur nuwun.